Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, pada kesempatan kali ini admin akan menyampaikan ya, akan berbagi informasi terkait dengan PMM ya. Karena pada saat ini kita sudah memasuki bulan April ya. Apa saja tindak lanjut yang akan kita lakukan ya? Kegiatan apa saja yang kita lakukan di PMM ya? Karena ini terkait dengan kinerja kita sebagai guru ya. Oke, selamat mengikuti. Semoga kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan ya kinerja ini di PMM. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi, terutama khususnya terkait dengan pelaksanaan kinerja di PMM ini. Silakan, selamat mengikuti. Baik Bapak Ibu ya, untuk di saat ini ya, kita sudah berada di tahapan, yaitu tahapan yang mana di bulan April ini ya, yang kemarin di bulan Maret ya. Di bulan Maret kita sudah melaksanakan observasi ya. Kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Nah, di sini ditandai oleh centang hijau ya. Berarti kita sudah melewati tahapan ya, yaitu pelaksanaan persiapan untuk observasi ya. Nah, kumpulkan dokumen persiapan ya. Kita sudah mengumpulkan RPP ya, yaitu diskusi dengan atasan untuk mengisi target, perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal ya. Nah, sudah kita lewati. Sekarang kita berada di tahap selanjutnya, yaitu menunggu atasan untuk melakukan observasi ya. Nah, pada tahapan ini ya, kita untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah, kita harus melewati tahapan atau menyelesaikan ya, dari kepala sekolah itu melakukan observasi atau penilaian ya terhadap pelaksanaan observasi yang kita lakukan ya. Oke, kita bisa cek rincian di sini ya. Nah, apa saja yang menjadi rubrik ya, atau yang menjadi rincian yang dinilai oleh kepala sekolah. Oke, coba kita cek rinciannya. Nah, di sini adalah rincian ya, yang kita cek rincian. Nah, ini adalah rincian dari observasi ya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana observasi kelas akan berlangsung ya? Berikut langkah-langkah observasi yang akan dilakukan oleh atasan kita, yaitu kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah mengobservasi akan dilakukan sesuai dengan jadwal kita ya. Nah, kemarin kebetulan saya melaksanakan observasi kelas di tanggal 4 Maret tahun 2024 ya. Jenjang SD kelas 2, saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, hasil observasi dapat diskusikan ya untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut nantinya. Nah, Anda diharap meningkatkan aktivitas atau interaktif ya. Kita bisa cek rubriknya di sini. Cek rubrik observasinya ya. Nah, ini adalah rubrik observasi kelas ya. Target perilaku yang pertama yaitu guru memfasilitasi kegiatan
pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, di sini perilaku yang dianjurkan yaitu guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Kemudian guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang fasih untuk berperan. Nah, ini perilaku yang dihindari ya oleh guru. Guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapatkan peran. Guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini perilaku yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Perilaku yang dianjurkan adalah guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Kemudian perilaku yang harus dihindari, guru mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji pemahaman peserta didik. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik mengulang konsep yang disampaikan. Guru menghakimi jawaban peserta didik sehingga membuat peserta didik yang lain ragu buat menjawab. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Kemudian guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Perilaku yang dihindari, guru hanya duduk di depan membiarkan kelompok berdiskusi sendiri ya. Ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian guru membiarkan peserta didik membentuk kelompok sendiri sesuka hatinya ya, tidak boleh. Guru mengabaikan atau melarang perbedaan pendapat ya, itu sangat tidak boleh ya. Oke, kalau jika sudah selesai kita klik saya mengerti ya. Nah, itulah tadi rubrik ya yang akan dinilai oleh atasan kita. Kemudian yang ketiga, persiapkan dengan matang dan semangat ya. Pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen. Nah, ini adalah rincian dari informasi ya yang akan dinilai oleh kepala sekolah ya. Kemudian, nah ini yang perlu kita diskusikan ya, perlu kita sama-sama pelajari ya. Apa tahapan selanjutnya ya setelah kepala sekolah atau atasan kita menilai ya hasil atau mengisi rubrik ya observasi kelas ya. Nah, itu kita nanti setelah ini terbuka ya, kita akan disuruh untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, yaitu refleksi dan diskusi ya, dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini kita tinggal mengisi saja ya. Oke, kita coba ya. Kira-kira, nah ini dia untuk. Nah, setelah kita menunggu tadi ya dari atasan ya, maka kita harus mengumpulkan dokumen tindak lanjut ya di sini. Yaitu jika kita nanti ini sudah terbuka ya, kita silakan kita cek secara berkala. Apabila di sini sudah sudah terbuka ya, kita bisa mengklik apa yang harus kita kumpulkan ya, seperti nah ini jika nanti kita
Nah, untuk tahap selanjutnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, ini tindak lanjutnya adalah jika nanti ini sudah terbuka ya, dia akan muncul berwarna biru ya. Nah, akan aktif, tombolnya ini akan aktif ya. Kita bisa mengumpulkan ya, yaitu refleksi ya dan diskusi dengan atasan. Nah, ini apabila sudah kita bisa klik ya, silakan kita klik. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, inilah nanti yang harus kita kumpulkan ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jika sudah bisa dibuka ya, kita klik ya. Ini dia. Di sini adalah yaitu cek hasil penilaian observasi. Perlu diperhatikan bahwa ya, rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi ya. Contoh ya, guru melakukan komunikatif. Nah, ini kelanjutan dari kegiatan observasi sebelumnya Bapak Ibu ya. Yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, nilai atasan yang kita dapatkan yaitu dilakukan dan efektif. Nah, catatan guru melakukan komunikasi yang positif. Nah, oke. Begitu juga misalnya yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, apakah ini kita dilakukan dan efektif ya? Jika yang semuanya kita melakukan dan efektif, maka nilai dari atasan kita akan bagus ya, akan baik. Oke, kita lanjutkan. Silakan nanti diklik lanjut ya. Setelah muncul ya untuk tahapan tindak lanjut dari observasi ini. Nah, ini dia. Kelanjutannya adalah formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, kita tinggal mengisi ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom jawaban ya. Oke, yaitu apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, contoh, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, ini sebagai refleksi ya, yang harus kita isi ya. Nah, kemudian ini ada panduan pengisian refleksi seperti apa. Silakan kita pelajari ya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya yang harus kita isi ya di tindak lanjut observasi adalah yaitu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda. Nah, pilih minimal satu ya tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Kita silakan klik ya. Kita klik di sini ya. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, refleksi dalam pembelajaran ya. Refleksi dalam pembelajaran silakan kita pilih ya. Pilih pelajaran dari PMM ya. Kemudian kita pilih. Maka untuk selanjutnya kapan Anda akan mempelajari? Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar di PMM ya. Kita misalnya untuk periode ya, tidak lanjutnya kita pilih di bulan Mei misalnya. Di Mei sampai Juni ya. Jadi di bulan yang tersisa. Kemudian yang ketujuh, apa dukungan ya? Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini kebutuhan dukungan apa atau siapa sumber daya untuk melakukan kegiatan praktek ya. Nah, tinggal kita pilih
yang mana yang sesuai ya. Kemudian kita memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Ini hanya sifatnya opsional ya. Jadi boleh kita mengisi, boleh tidak ya, karena bersifat opsional. Pilihan belajar lainnya. Yang kedelapan ya, yaitu apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda ya. Oke, contoh misalnya strategi pengelompokan yang efektif. Terus apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, misalnya kita mengisi, yaitu tujuannya adalah melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, misalnya di bulan Mei dan Juni. Kita lanjutkan. Nah, di sini pertanyaannya adalah kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Kita tinggal memilih bulan Mei, Juni ya. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut ya. Jadi dukungan apa yang kita butuhkan ya? Yaitu misalnya memperoleh mentoring dari kepala sekolah ya, dari guru-guru penggerak, dari guru atau pemateri eksternal itu di luar ya, atau manajemen. Nah, di sini kita silakan kita simpan draft ya, untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai ya, akan diteruskan di kemudian hari. Jadi kita belum selesai ya, kita pilih simpan draft ya. Jika kita sudah menyelesaikan ya, kita pilih kumpulkan. Oke. Nah, maka di sini adalah untuk refleksi tindak lanjutnya ya, yaitu di sini nanti akan terbuka ya setelah kita mendapatkan centang ya yang kita laksanakan ya, seperti di pelaksanaan observasi yang pertama ya, sudah mendapatkan centang hijau ya, kemudian sudah dinilai oleh atasan ya, maka akan dicentang juga ya hijau, dan kita sudah mengumpulkan ya dokumen-dokumen yang harus kita isi ya, refleksi yang kita isi sudah kita laksanakan ya kan, udah kita kumpulkan, itu akan centang hijau juga ya. Kemudian yang di bagian kedua di sini itu tindak lanjut observasi ya, lakukan tindak lanjut. Nah, misalnya sudah kita lewati terakhir ya, maka kita akan mengumpulkan nih, kumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, tinggal kita mengumpulkan hasil dari 5 tahapan ini ya. Oke, kita klik kumpulkan. Pertama kita klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Nah, ini adalah formulir yang harus kita isi ya di refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, yaitu tujuan tindak lanjut adalah pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Upaya tindak lanjut refleksi dalam pembelajaran. Periodenya ini nanti akan muncul di bulan Mei dan bulan Juni. Kemudian kebutuhan dukungan apa saja, apa atau siapa sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Nah, di sini silakan kita isi apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Kita tinggal mengisi ya, misalnya contohnya kita mendapatkan metode ya atau model pembelajaran yang berpusat pada murid ya, sesuai dengan prinsip-prinsip ya penerapan dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, itu bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Dan yang keempat, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan. Nah, contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, ini bisa kita temukan ya pada saat kita melakukan observasi di kelas, hal-hal yang positif yang kita dapatkan ya, silakan kita isi ya di kolom ya, di formulir refleksi ini. Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima ya, apa 3 tantangan yang paling sulit yang
Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Contoh, saya sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah jam mengajar. Ini salah satu contohnya. Mungkin contoh yang lain ya. Mungkin kendala informasi ya yang kita dapatkan ya, mungkin diskusi yang terbatas atau informasi dari atasan kita ya, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi bersama. Nah, begitu juga dengan kondisi ya, mungkin kondisi kelas kita ya, kondisi wilayah daerah kita tidak memungkinkan ya. Nah, itu bisa kita sampaikan di sini. Kemudian yang keenam, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, kendala-kendala tadi itu dapat kita atasi ya, dapat kita laksanakan dengan cara membuat rencana ya. Apa rencana kita untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, contoh kita misalnya meminta bantuan ya atasan untuk mengumumkan di rapat. Ya, kita umumkan ya di rapat bagaimana ya pelaksanaan kita ya. Seperti apa yang harus kita lakukan ya di kelas. Bisa kita rapatkan bersama majelis guru ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ya ini pilihan belajar lainnya, yaitu apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tidak lanjut ya. Misalnya inspirasi tentang kita mendapatkan ya masukan dari teman-teman sejawat kita ya, masukan dari atasan ya, yang atau dari narasumber ya, dari narasumber eksternal. Nah, atau dari apa yang terjadi di kelas. Itu sangat menginspirasi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi ya, menggunakan metode, menggunakan media-media pembelajaran yang lebih ya, berpusat ya pada murid. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan ya. Contoh, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif ya. Atau seperti ya, mungkin ada masukan dari teman sejawat kita ya, mungkin masalah keterlibatan kita ya dalam membuat kelompok agar kelompok lebih bervariatif ya, lebih mengedepankan ya, yaitu perbedaan ya untuk menyatukan. Kemudian yang ketiga, apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Contoh, saya sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah mengajar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yaitu selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut ya. Nah, bisa kita isi kesulitan apa saja ya yang kita hadapi ya. Seperti saya sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah jam mengajar ya. Mungkin masalah waktu ya, masalah kondisi keadaan ya, kesibukan kita ya mungkin. Terus bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Misalnya kita meminta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat, dan bisa juga kita berdiskusi ya dengan teman sejawat dan sebagainya. Terus jika selesai kita klik kumpulkan atau simpan draft ya jika ada yang belum kita lengkapi. Selanjutnya, nah apabila semua rincian ya, semua refleksi ya, observasi ya, tidak lanjut dari observasi sudah kita isi dengan lengkap dan sudah kita kumpulkan, maka hasil akhirnya akan mencapai ya target, yaitu 100 ya, 100%. Nah, jadi praktek pembelajaran yang kita lakukan ya periode dari Januari sampai dengan Juni yaitu sudah mencapai 100% ya. Tinggal kita mengumpulkan dokumen-dokumen ya seperti pengembangan kompetensi ya, diklat atau pelatihan-pelatihan, sertifikat ya yang belum kita kumpulkan. Nah, tinggal kita kumpulkan. Kemudian tugas tambahan ya,
Nah, untuk dokumen lainnya seperti dokumen KOSP ini diisi oleh atasan kita, kepala sekolah ya. Makanya ini nggak bisa kita klik ya. Kemudian dokumen kehadiran ya, ini juga diisi oleh kepala sekolah. Nanti jika kepala sekolah ya belum mengisi ya, nanti kita guru-guru ya bisa kita konfirmasi ya agar kegiatan kinerja kita ya, pelaksanaan kinerja kita di PMM ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau perilaku kinerja bisa kita cek ya, yang sudah kita isi. Oke, baik Bapak Ibu ya. Demikian ya untuk pelaksanaan tindak lanjut observasi ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan ya dalam berbagi ilmu ya, berbagi informasi ya, agar kita semua bisa berkembang, bisa maju ya, bisa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara bersama. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.